Apalagi sekarang atau di abad modern ini, umat ini kan ibaratnya daun kering. Kumpulinnya mudah dikumpulin. Lalu ngikatnya sulit diikat. Namanya daun kering. Kalau dikumpulin berisik, ribut. Sekali ada api menyulut maka gampang terbakar. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على La ya'lamun. Kemudian kami jadikan engkau Muhammad mengikuti syariat atau peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui. Surah Al-Jasiyah ayat 17 dan 18. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia, ayat ini menerangkan buat kita bahwa orang-orang Yahudi dulunya telah diberi penjelasan oleh Allah. Dalam Taurat sudah dikisahkan akan ada nabi dan rasul di akhir zaman. Ciri-ciri lengkap dengan biografinya telah Allah sebutkan pada kitab-kitab terdahulu. Ilmu mereka dapat, tapi setelah datang kebenaran itu barulah terjadi perselisihan. Para ulama memahami dari ayat ini, orang bisa berselisih sebab ketidaktahuan. Contoh, Umar bin Khattab awalnya benci Islam. Dia mau bunuh Muhammad, ia cari dan ia bunuh. Tapi begitu ia mengenal Islam, ia dengarkan awal surah Toha, dia pun jatuh cinta pada Islam. Beralih dari orang yang membenci Islam, yang memusuhi Muhammad, menjadi orang paling membela agama Islam. Itu faktor ketidaktahuan. Tapi ada model kedua, orang bisa berselisih atau orang bisa bunuh-bunuhan, kadang berseteru yang cukup panjang karena kedengkian. Inilah yang Allah maksud baghyan bainahum. Ternyata mereka dalam kehidupannya sehari-hari dahulu sering bersumpah atas nama Nabi yang akan diutus di akhir zaman. Tapi begitu Nabi dan Rasul yang dimaksud itu datang, mereka mengingkarinya. Kenapa? Karena bukan dari garis keturunan mereka. Mereka berharap Nabi dan Rasul terakhir itu dari keluarga Ishak atau dari kalangan Bani Israel, sama dengan suku ataupun kabilah mereka. Namun Allah munculkan Nabi Rasul terakhir dari garis keturunan Ismail, orang Arab asli, atau dari suku Quraisy. Kebencian itu pun menjadi-jadi. Jadi dari zaman dahulu sampai sekarang, hatta ila yaumil qiyamah, persoalan seperti ini akan selalu muncul. Kalau karib kerabatnya, ya bela habis-habisan. Tapi kalau tidak satu garis keturunan dengannya, kebenaran itu pun ia tolak. Inilah yang Allah gambarkan. Namun Allah tetap kuatkan Rasulullah agar Rasulullah itu istiqomah di atas syariat. Jangan menuruti keinginan orang-orang yang tidak tahu, atau dia menuruti apa yang ditetapkan oleh kaum-kaumnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pertentangan dari masa ke masa terhadap syariat agama ini akan tetap demikian. Ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang sebab tidak tahu, ada yang sebab kebencian. Bukan persoalan siapa mendukung siapa. Kadang-kadang kebencian ini sudah merajalela sehingga masuk dalam segala lini. Dari segi dagang, kalau orang sudah benci, maka akan terjadi permusuhan. Dari segi politik apalagi. Dari segi agama sudah jelas. Nabi Muhammad itu disaksikan mukjizatnya, dibaca dalam kitab-kitab terdahulu perihal dirinya, namun ditentang oleh sebagian orang karena faktor kebencian.
Nah, kita pun juga sama. Kadang-kadang orang benci Islam melihat oknumnya, bukan melihat syariat yang diturunkan Allah. Ketika dia pelajari syariat agama itu, ternyata yang salah adalah oknum. Beda Islam dengan Muslim. Islam adalah agama yang Allah turunkan. Muslim orang yang beragama Islam. Maka jangan pernah jadikan orang atau manusia itu sebagai sandaran. Yang harus kita pelajari adalah syariat agama itu sendiri. Karena kalau kita berpatokan pada manusia, si anu begini, si fulan begitu, maka banyak hal yang tidak sesuai dengan logika kita. Tapi ketika kita merujuk pada Quran dan hadis, barulah terbuka kebenaran itu. Mana yang harus diamalkan, mana yang halal dan mana yang haram. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi sekarang atau di abad modern ini, umat ini kan ibaratnya daun kering. Kumpulinnya mudah dikumpulin, lalu ngikatnya sulit diikat. Namanya daun kering. Kalau dikumpulin berisik, ribut. Sekali ada api menyulut maka gampang terbakar. Dan inilah kondisi kita. Ngumpulinnya mudah. Ada hal baru akan ngumpul di situ. Ada hal-hal aneh umat akan percaya. Bahkan ada yang mengaku nabi, ada yang mengaku rasul, ada yang mengaku malaikat, ada aja yang mengikuti. Tapi kalau diikat dengan sebuah perjanjian agak sulit, berisik, tiap hari demo, tiap hari berontak, tiap hari mencari kesalahan orang lain, pantang disulut dengan api emosi, maka terjadilah penjaraan, terjadilah kerusuhan, terjadilah pertikaian, bahkan bentrok fisik antara umat agama Islam. Jadi kita jangan lagi jadi kipas atau jadi kompor. Kalau bisa, jadilah kita seperti air yang ikut meredam dan memadamkan. Pada ayat sebelumnya kan sudah Allah terangkan, maafkanlah mereka, orang-orang yang tidak percaya kepada hari-hari di mana Allah akan mengazab dan memberi balasan kepada mereka. Jadi kita harus maklum terhadap orang kafir, juga harus memahami perbedaan atau aliran-aliran mazhab dalam Islam ini. Kita harus lebih menghormati. Di tahun 2026 terjadi perbedaan penetapan awal Ramadan. Yang ahli Thariqat Naqsabandi puasanya hari Selasa, yang sebagian ormas Islam termasuk Muhammadiyah hari Rabu, yang lain tetapkan hari Kamis. Ini harus dimaklumi, jangan diperbesar menjadi konflik internal di antara kita umat Islam. Beramallah menurut ilmu. Jadi tanpa harus memukul, kita harus merangkul. Jadi inilah prinsip dalam Islam. Maka dalam solat kita diajarkan oleh Allah dan Rasulnya bermohon akan petunjuk Allah itu. Orang Yahudi karena ilmunya, sebab kedengkian mereka menolak Islam. Orang Nasrani karena ketidaktahuannya mereka menolak Islam. Pada surah Al-Fatihah kita baca, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang pernah dulu Allah berikan nikmat buat mereka, seperti para nabi, para syuhada, as-salihin, as-siddiqin, ghairil maghdubi alaihim. Maksudnya dalam tafsir yakni al-Yahudi, yaitu orang-orang Yahudi. Waladhdallin, itulah orang-orang Nasrani. Dalam tafsir dijelaskan begitu. Setiap kita sholat, baik sholat fardu, sholat sunat, wajib baca surah Al-Fatihah. Pada ayat yang ke-6 dan ke-7, kita berharap hidayah itu menjemput kita, agar Allah menuntun kita untuk jalan kebaikan, tidak menyimpang seperti orang Yahudi, sebab ilmunya tapi dipengaruhi kebencian, akhirnya menolak kebenaran. Atau seperti orang Nasrani, kita tidak ingin seperti mereka karena kebodohan, ketidaktahuannya, mereka juga menolak kebenaran.
Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Fatihah kita bermohon hidayah itu dipahami para ulama ada 4 tingkatan hidayah yang kita harapkan setiap individu. Pertama, ketika ada anggota keluarga kita yang masih beragama di luar Islam, kita berharap dia mendapatkan hidayah Islam. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami ke jalan yang lurus. Mungkin sebagai seorang muslim masih punya orang tua belum Islam, masih punya saudara yang belum Islam, doakan mereka dalam solatmu dikala membaca surah Al-Fatihah. Mulut membaca ihdinas siratal mustaqim, tapi dalam hati kita menyebut seseorang agar dia masuk dalam Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah beragama Islam, kita tetap berdoa ihdinas siratal mustaqim. Yang kita harapkan adalah tingkatan kedua, agar kita diberi hidayah oleh Allah mau belajar ilmu agama itu, agar kita rajin ikuti kajian di Masjid Taqwa kita ini di Kelurahan Kota Siantar setiap Senin malam atau malam Selasa. Kita adakan pengajian ba'da isya, ramaikanlah. Atau di masjid-masjid lain ada pengajian majelis taklim, hadirilah. Karena itu adalah doa kita pada waktu sholat, agar kita diberi hidayah mau mendengarkan kajian. Bukankah bapak-bapak sekalian dulunya malas mengikuti majelis taklim? Bukankah ibu-ibu sekalian dulunya adalah sangat alergi dengan pengajian? Tapi dalam sholat terus kita doakan itu. Ketika Allah ijabah doamu, sekarang baru rajin pengajian. Doamu sudah Allah kabulkan. Sudah ikuti pengajian, tetap kita doakan ihdinas siratal mustaqim. Maka yang kita minta itu adalah hidayah tahapan ketiga, yaitu mau mengamalkan ilmu. Bapak ibu sekalian, jujur harus kita akui, pengajian di abad modern, apalagi di akhir-akhir ini di tempat kita sudah semakin banyak. Hampir setiap hari pengajian. Ada di Purbabaru pengajian, ada lagi di Lomat, ada lagi di rumah dinas bupati, ada lagi di Masjid Agung. Hampir siang malam ada pengajian, tapi tak kunjung ada perubahan dalam kehidupan nyata. Maka untuk mengamalkan apa yang dipelajari, kita juga harus bermohon pada Allah. Itulah kalimat ihdinas siratal mustaqim bagi orang yang sudah belajar ilmu agama. Bahkan paling ironi, ketika seseorang sudah mendapat gelar-gelar sarjana agama, alumni pesantren, dia sudah belajar tentang syariat, tapi tidak mencerminkan dalam kehidupan nyata apa yang dia pelajari. Hidayah ketiga itu tak Allah berikan. Lalu kalau ilmu sudah kita amalkan, kita sudah puasa sesuai dengan syariat, kita sholat sesuai tuntunan, tetap kita berdoa ihdinas siratal mustaqim. Apa itu yang kita harapkan? Adalah hidayah tingkatan keempat, agar kita istiqomah sampai akhir hayat. Karena tidak sedikit manusia sebelum dia meninggal dunia, hidayah itu Allah hilangkan, ilmu itu Allah cabut, ingatannya terhadap ayat-ayat Quran hilang, bahkan bacaan sholat yang sebelumnya rajin ia lakukan itu terhapus. Mudah bagi Allah melakukan itu. Maka kita pun mawas diri, khawatir jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan melupakan kewajiban. Maka dari ayat ini Bapak Ibu sekalian, Allah menyebutkan orang-orang Yahudi, mereka menentang Islam, membenci Muhammad bukan karena tidak tahu, tapi karena faktor kebencian. Maka sampai hari ini orang membencimu karena ibadahmu, orang membencimu karena keislamanmu, orang membencimu karena Muhammadiyahmu, orang membencimu karena alimmu. Itu hal yang lumrah dari zaman dahulu, memang seperti demikian. Kita harus maklum dan memaafkan itu. Tapi yang pasti kita harus tetap beramal ibadah dengan istiqomah. Pertama, doakan dalam sholatmu pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Bisa maknanya agar kita mau belajar,
bisa maknanya yang ketiga agar kita mengamalkan ilmu yang dipelajari, dan yang paling tinggi adalah agar kita istiqomah sampai akhir hayat. Demikianlah Bapak Ibu sekalian penafsiran dan pemahaman surah Al-Jasiyah ayat 17 dan 18. Akhirnya marilah kita solat tarawih dan witir didahului dengan solat sunat ringan 2 rakaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.